Jadi setelah rumahnya disita, mereka ngontrak di rumah Pak RW. Kalau saya lihat sih, hubungan Pak Anwar sama Bu Imah itu, kayaknya sih Bu Imah itu nggak ngontrak deh. Soalnya saya ngelihat dari mata kepala saya sendiri, mereka itu berduaan di hotel. Coba Ibu bayangin apa yang dilakukan di hotel berdua. Coba. Astagfirullahalazim. Makanya ibu-ibu jangan tertipu sama penampilan. Sekarang saatnya kita mengganti RW kita. Supaya komplek ini terhindar dari perbuatan maksiat. Ya? Tapi diganti sama siapa, Bu? Kan di komplek ini semua laki-lakinya sibuk. Tenang ibu-ibu, kan ada saya. Nggak usah cemas. Saya nanti mau bikin komplek ini akan maju dari sebelumnya. Betul itu Bu Rasmi. Tapi ibu-ibu harus bantu saya. Bantu gimana, Bu? Gini caranya, ibu-ibu bilang ya sama warga lain kalau Pak Anwar itu sering datang ke hotel berdua sama Bu Imah. Biar omongan saya ini dipercaya sama Bu Ida dan diperkuat sama kesaksian ibu-ibu. Ya, gimana? Apa ibu-ibu mau komplek kita ini kena musibah akibat perbuatan Pak Anwar sama Bu Imah? Mau? Mau sih. Ya udah, makanya kita usir Pak RW dari komplek kita. Taruh di sini, Nak. Taruh sini, Bu. Ya. Loh, baru keluar rumah sakit kok sudah jualan gado-gado. Nanti Bu Imah kecapean lagi loh. Nggak apa-apa Pak RW, saya udah merasa enakan kok. Lagian kalau saya nggak kerja, nanti Aisyah sama saya dapat duitnya dari mana? Janda sama duda mesum. Pergi kalian dari komplek ini. Pergi. Loh, ibu-ibu ini ada apa? Aduh, Pak RW ini pura-pura segala. Kita ngelihat Pak RW akan berbuat mesum sama Bu Imah. Iya kan? Iya, ibu-ibu. Sumpah demi Allah, saya juga sering lihat mereka berduaan masuk hotel. Saya juga pernah ngeliat, demi Allah deh. Masya Allah. Kapan ibu-ibu melihat saya pergi sama Bu Imah ke hotel? Istighfar, Bu. Istighfar. Ibu-ibu ini jangan menyebar fitnah. Dosa, Bu. Alah, Pak RW ini masih pura-pura aja. Kita kalau Pak RW nggak pindah juga dari tempat ini, kita akan usir lagi. Nah, Bu Ida bisa melihat kan apa yang saya omongin kemarin? Ibu Ida bisa lihat sendiri kan? Iya kan? Iya. Pak RW buat mesum tuh, Ibu bisa lihat sendiri kan sama Bu Imah. Iya. Ya udah, sekarang gini aja, Pak RW kita pecat dari komplek kita. Tenang, Bu, tenang. Kalau kalian tidak suka saya menjabat sebagai RW, sekarang juga jabatan RW saya serahkan sama Bu Rasmi. Tapi saya minta tolong ya Bu, jangan usir Bu Rasmi dan anaknya dari rumah saya ini. Biar mereka tinggal di rumah saya. Dan sekarang juga saya akan pindah dari rumah saya. Tuh kan ibu-ibu, dengar sendiri kan? Kalau Pak Anwar itu sayang banget sama Bu Imah. Dia rela berkorban untuk Bu Imah sama anaknya. Apa orang seperti itu pantas tinggal di komplek ini? Ya kan ibu-ibu? Ayo kita usir aja. Kalau memang Pak RW dan Bu Imah ketahuan berzina, kalian laporin aja ke polisi. Jangan main hakim sendiri. Tapi kalau kalian gak kebukti, akan laporin kalian ke polisi. Bu Ida ini dibayar berapa sih sama Pak RW dan Bu Imah? Mau-maunya belain dia? Hah? Dibayar berapa? Udah tahu kemarin ditipu masalah sertifikat tanah, masih mau aja. Ya. Sertifikat saya udah selesai Bu Rasmi. Malahan dia sendiri yang ngantar ke rumah saya. Dan dia juga nggak minta bayaran sedikit pun. Bu Rasmi, kalau pengen jadi menggantiin posisinya Pak RW dengan cara bijak dan Bu Rasmi. Apa jadinya kalau misalnya digantiin sama Bu Rasmi jadi provokator kayak gini? Kurang ajar nih Bu Ida. Kalau warga terpengaruh sama dia, aduh, bisa gagal rencanaku jadi RW.
udah Bu, nggak usah kita perpanjang masalah ini. Kalau komplek kita ini ada apa-apa, berarti kerjanya Pak Anwar sama Bu Imah. Ya Dasar manusia nggak tahu malu. Ya udah. Permisi ya Pak RW. Ya, Bu, ya. Kalian ini mau pergi kemana? Permasalahan ini kan sudah selesai dan warga tidak akan mengusik lagi. Saya nggak mau menyusahkan Pak RW dan jadi bahan gunjingan warga terus-menerus, Pak. Fitnah dan kesaksian palsu dari Ibu Rasmi, Ibu Ira, dan Ibu Ella sudah membuat warga membenci Pak RW dan saya. Fitnah dan kesaksian palsu itu sudah biasa di zaman sekarang, Bu. Karena itu salah satunya tanda-tanda akhir zaman. Jadi kita harus bisa menyikapi sabar dan ikhlas. Dimanapun kita berada, pasti ada orang yang memfitnah kita, Bu. Tapi saya lebih baik hidup di gubuk reot atau di rumah kontrakan, Pak, daripada jadi bahan gunjingan terus-menerus dari warga. Kalau itu keputusan Bu Imah, saya tidak memaksa, Bu. Tapi saya mohon, terimalah bantuan saya ini ala kadarnya untuk kontrak rumah kalian berdua ini, Bu, ya. Nggak usah, Pak RW. Kami sudah banyak merepotkan Pak RW. Saya masih ada duit kok, Pak, untuk biaya kontrakan dan modal gado-gado. Kami permisi ya, Pak RW. Makasih ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nurik. Nurik. Iya Pak. Nurik. Apa kamu udah buat laporan keuangan palsu untuk proyek kita ini? Saya takut Pak. Nanti kalau ketahuan gimana Pak? Siapa lagi yang mau kita jadikan kambing hitam? Kamu tenang aja. Gak usah banyak ngomong. Itu urusan saya. Yang penting kamu kerjain sekarang. Oke? Kamu tunggu apa lagi? Kerjain sekarang. Atau kamu mau muka cantik kamu saya siram ke air keras? Mau? Iya Pak. Saya akan menyelesaikan laporan itu. Permisi Pak. Ya Allah, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas. Semakin banyaknya fitnah dan kesaksian palsu. Lindungilah Bu Imah dan anaknya dari kesaksian palsu dan fitnah orang-orang yang tidak menyukainya, ya Allah. Berilah kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Amin. Udah malam, kok nggak masuk ke dalam rumah? Tragis bener nasib kita, Bu. Semenjak Papa meninggal, hidup kita jadi seperti ini. Tinggal di kontrakan yang kayak gini. Uang pas-pasan. Aisyah nggak bisa, Bu. Aisyah nggak bisa hidup terus kayak gini. Bu, Aisyah harus kerja supaya hidup kita bisa berubah. Kamu sabar ya, Nak ya. Sekarang kita masuk yuk. Udah malam. Iya, Bu.
Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari pekerjaan? Dari pagi aku melamar kerja tapi nggak ada satu perusahaan pun yang mau menerima aku. Aisyah. Aisyah tunggu Aisyah. Aisyah tunggu sebentar. Mau apa lagi kamu, Mas? Kita kan udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Justru itu Aisyah, aku selalu dihantuin dengan perasaan bersalah aku. Gak adil buat aku karena mutusin pertunangan kita cuma karena papa kamu pernah masuk penjara. Tapi aku juga gak mungkin untuk membantah permintaan ibuku Aisyah. Mas, cukup. Itu semua cuma masa lalu. Jangan pernah Mas bahas itu lagi sama aku. Maaf, aku mesti buru-buru. Aisyah. Kamu mau cari kerjaan di mana, Aisyah? Bukan urusan kamu, Mas. Bukan kayak gitu. Kalau seandainya kamu belum dapat kerjaan, aku bisa bantu kok. Kebetulan teman aku baru buka restoran dan dia masih banyak butuh karyawan. Kalau kamu mau, aku bisa ajakin kamu untuk kerja di sana. Sebaiknya aku terima aja tawaran Mas Adi.